Memang kami tidak akan menyampaikan PK mana yang hadir, yang jelas PK di zaman Bung Ardo itulah PK yang sebenarnya. Jadi sampai hari ini kita masih mengakui, ya kan, ketua KNPI yang sah di Kabupaten Kampar itu adalah Bung Ardo. Jadi ditegaskan ya kawan-kawan media termasuk Kak Rina dan seluruhnya bahwa tidak pernah dilaksanakan musda. Abu Nazar melaksanakan musda abal-abal. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang alhamdulillah dapat berkesempatan hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan yang saya bangga-banggakan adalah seluruh kawan-kawan pemuda yang alhamdulillah hari ini memang terlihat ala kadarnya, tapi yakinlah bahwa di belakang abang-abang semua yang hari ini hadir ada jutaan pemuda yang akan siap bergerak nanti untuk meluruskan sejarah KNPI itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Rahmat Jefari Juniardo, Ketua KNPI periode 2015-2018 memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang selama ini beredar di kalangan kawan-kawan pemuda dan khususnya kawan-kawan media terhadap berita yang menyampaikan bahwa Abu Nazar telah melaksanakan musda versi Nur Fajriansah. Ini tegas saya sampaikan bahwa musda itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi tidak ada pernah Bung Abu Nazar ini, Ketua Abu Nazar melaksanakan musda abal-abal, nggak pernah. Beliau hanya melakukan konsolidasi yang itu disalahartikan oleh beberapa kawan-kawan. Dan boleh saya singgung ini, bisa jadi ini bagian daripada ketakutan mungkin segelintir pihak. Karena adanya pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nazar dan khususnya di gerbong Nur Fajriansah. Jadi kawan-kawan media semuanya perlu saya klarifikasi di sini. Musda yang digembar-gemborkan kemarin, yang dilakukan di dalam pemberitaan kemarin itu tidak benar adanya. Yang ada hanyalah konsolidasi yang dilakukan oleh Abu Nazar dengan kawan-kawan OKP dan PK se-Kabupaten Kampar yang ada di Raja Kopi kemarin. Betul ya Ketua ya? Betul. Dan ini juga membantah beberapa pertanyaan-pertanyaan segelintir pihak kemarin yang menyampaikan bahwa Abu Nazar melaksanakan musda abal-abal. Abu Nazar itu hanya cari sensasi. Di sini saya tegaskan bahwa musda itu tidak pernah terjadi dan Abu Nazar hanya melaksanakan konsolidasi. Kawan-kawan media semuanya perlu juga adanya sedikit penambahan informasi kepada kita semua. Karena saya paham berbicara KNPI ini tentu kita berbicara organisasi, tentu kita berbicara menginduk kepada setingkat di atas kita. Hari ini Bung Abu Nazar itu berdaulat dan berinduk ke gerbongnya Bung Nur Fajriansah. Yang alhamdulillah SK Menkumhamnya sudah ada dan bisa dibilang yang bisa kita sampaikan bahwa itu adalah yang diakui oleh pemerintah karena mempunyai SK Menkumham. Cuman saya tidak ingin menyampaikan bahwa pihak sana salah, pihak sini salah. Harapan saya hanya jalanlah pemuda pada koridornya masing-masing. Kalau kawan-kawan yang pihak sebelah itu menyampaikan mereka berdaulat ke Bung Haris Pratama, itu silakan saja. Tapi kalau kami ini berinduk kepada KNPI Nur Fajriansah. Jadi seperti saya sampaikan bahwa KNPI ini sendiri memang di pusat sana lagi dualisme. Dan saya pribadi kemarin tentu berusaha meredam supaya dualisme ini tidak muncul di Kabupaten Kampar. Tapi apalah daya saya sendiri yang rupanya memang animo keinginan masyarakat untuk animo pemuda untuk ber-KNPI itu sangat tinggi. Makanya mau tidak mau akhirnya saya wajib menjalankan putusan organisasi untuk melakukan memperpanjang tangan sampai tingkatan kabupaten. Jadi sedikit itulah yang bisa saya sampaikan untuk tahapan awal.
Saya yakin kawan-kawan semua pasti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan perihal yang terjadi dan gejolak-gejolak KNPI pada setangkat sampai hari ini. Saya rasa demikian. Tambahan dari abang-abang yang lain? Persoalan apa tuh? Langkah berikutnya kapan? Sampai Ada yang ingin menanyakan sesuatu bang? Perihal klarifikasi yang saya sampaikan? Baik Bung Jeki. Nama dari mana Bung? Tanya Ketua, di luar beredar Ketua isu bahwa Ketua Abu Nazar ini hanya sekedar cari sensasi. Makanya saya mungkin di antara satu orang pertama langsung mengkonfirmasi ke Ketua Abu Nazar setelah adanya pengumuman bahwa Ketua telah terpilih dari versi kubus ini. Sebetulnya kan tidak mengapa dualisme itu kan, berarti memang dinamika itu terjadi positif saja gitu kan. Tapi tak kenapa kesannya ini hanya dalam kutip main-main gitu. Kalau serius tentu luar biasa, kami ekspektasi kami sangat luar biasa kalau ini serius. Positif saja seperti saya bilang tadi, akan ada persaingan yang luar biasa, kompetisi sehat dalam memajukan Kabupaten Kampar dalam konteks membangun pemuda. Apa yang bisa kami tulis bahwa ini serius begitu untuk berlawan dalam tanda kutip positif ya dengan kubu sana, karena dari pusat sendiri ada dualisme organisasi. Berikan kami para pers jaminan bahwa ini serius gitu. Tidak akan lahir sebelum berkembang, karena kami juga tidak ingin membuang-buang waktu masuk terlalu dalam peperangan dingin yang kami anggap ini belum serius gitu Pak. Silakan Pak. Makasih Pak. Baik, sebelum Ketua Abu menyampaikan, tentu saya ingin menyampaikan bahwa saya yakin kawan-kawan banyak mendengar bahwa ini hanyalah cari sensasinya Abu Nazar katanya. Ya kan? Tapi di sini saya menegaskan yang pemberitaan kemarin itu tidak benar, dan Abu Nazar sendiri kan selalu disampaikan cari sensasi karena melaksanakan musda abal-abal katanya. Musdanya kok tanpa adanya administratif, musdanya kok tiba-tiba langsung musda di kedai kopi katanya. Inilah yang harus saya klarifikasikan bahwa itu tidak musda, itu hanyalah konsolidasi. Dan yakinlah kawan-kawan, musda KNPI versi Nur Fajriansah untuk Kabupaten Kampar akan dilaksanakan paling lambat 1,5 bulan dari sekarang. Jadi makanya ini adalah salah satu langkah awal untuk menyampaikan keseriusan pihak Abu Nazar bahwa beliau serius untuk menjadi Ketua KNPI Kabupaten Kampar selanjutnya dari tongkat estafet Rahmat Jafar Juniardo. Berarti ada pertanyaan turunannya Pak. Kalau itu pernyataan Ketua. Sebagai apa? Ketua apa sekarang Bang Abu ini gitu? Karena Ketua itu dipilih lewat mekanisme musda sesuai mengacu kepada ART. Ketua apa sekarang nih Bang Abu ini? Silakan. Posisi Abu Nazar sampai hari ini belum menjadi Ketua KNPI. Cuman beliau sudah melaksanakan konsolidasi kepada seluruh tingkatan OKP kabupaten serta PKPK yang ada di Kabupaten Kampar. Dan Abu Nazar insya Allah akan menjadi bagian daripada tim caretaker yang akan merumuskan terjadinya musda versi Nur Fajriansah di Kabupaten Kampar. Mungkin tambahan dari Bang Nazar? Sebentar, tambahan dari Bang Nazar. Sebelum pertanyaan berikutnya dari Ketua PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Ardo sebagai Sekretaris Caretaker Provinsi Riau yang kebetulan hadir pada hari ini. Jadi mau kayaknya tadi Kak Rina sebelum kita mulai tadi kan Kak Rina agak terlambat datang. Saya tadi menegaskan bahwa tidak pernah dilaksanakan musda di Raja Coffee dan dari yang disampaikan oleh berita beberapa waktu sebelumnya. Tapi yang dilakukan oleh Bung Abu Nazar waktu itu adalah melakukan konsolidasi terhadap kawan-kawan OKP dan PK se-Kabupaten Kampar. Tetapi perlu kita garis bawahi, di belakang Abu Nazar ini kan berjejer ribuan pemuda nih.
yang semangatnya sama dengan Bung Abu Nazar, ingin bagaimana KNPI ini terus bergerak dan menjadi salah satu lokomotif perubahan pemuda di Kabupaten Kampar. Makanya mungkin euforia ini menjadi kebablasan. Makanya pemberitaan itu jadi bisa disampaikan ada yang musda lah segala macam. Makanya di sini hadirnya saya dan hadirnya Bung Abu Nazar mengklarifikasi hal tersebut. Bahkan juga hadir Bung Arul Kampai, Bung Jurnalis Alit Panglima Melayu sama Bung Yusrani yang niatnya seperti itu. Jadi ditegaskan ya kawan-kawan media termasuk Kak Rina dan seluruhnya bahwa tidak pernah dilaksanakan musda. Tapi insya Allah dalam waktu 1,5 bulan dari sekarang kita akan melaksanakan musda versi Nur Fajriansah dan Bung Abu Nazar, Bung Arul Kampai, Bung Alit Panglima Melayu dan Bung Yusni Tarigan adalah bagian daripada tim caretaker yang akan melaksanakan musda untuk KNPI Kabupaten Kampar. Dah jelas tuh Kak ya? Jadi jelas Kak Rina ya? Silakan Bung Abu. Baik, terima kasih. Memang ya kita jelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Ardo tadi memang betul. Pada saat itu kita hanya konsolidasi bersama PKPK dan beberapa OKP ya. Muncul pemberitaan, memang kami tidak mengklarifikasi persoalan itu. Berita itu memang menyebar begitu saja, mengalir. Pada hari inilah kita memberikan keterangan yang jelas. Makanya pada hari ini kita takut salah memberi jawaban, maka hari ini kita hadir konferensi pers bersama Bung Ardo untuk menjelaskan persoalan legitimasi KNPI versi Nur Fajriansah ini. Nah, ada beberapa pertanyaan, apakah ini Abu Nazar mencari sensasi? Saya kira tidak, ya kan? Kalau hanya soal sensasi ini menyangkut persoalan generasi muda ke depan. Tentu menyangkut nama baik saya juga. Kalau saya bermain-main dalam hal ini, taruhannya adalah reputasi. Nah, artinya pada hari ini kita sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bung Ardo tadi. Kita perkuat barisan DPD KNPI Kampar ini. Kita siap melanjutkan estafet kepemimpinan Bung Ardo yang selama ini juga cukup baik di Kabupaten Kampar. Kemudian kita tidak ada tanding-tandingan dengan yang lain, ya kan? Tidak ada tandingan yang kubu sebelah. Tetapi pada hari ini kita meluruskan sejarah bahwa pemuda itu mempunyai idealisme, mempunyai kelompok yang kritis dan kelompok yang peduli. Maka pada hari ini pemuda dan KNPI Kabupaten Kampar saya kira perlu meluruskan sejarah. Tidak ada istilah abal-abal. Maka pada hari ini agar kita tidak dituduh sebagai pengurus KNPI abal-abal, maka pada hari ini secara konstitusi dan anggaran dasar rumah tangga KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, maka kita meluruskan ini. Kedepannya tentunya kita laksanakan musda, kita siap apa yang diamanahkan oleh Bung Ardo ini, kita siap untuk melaksanakan musda KNPI Kabupaten Kampar. Tidak ada istilah kubu-kubu, tetapi adalah yang sah menurut yang diakui pemerintah pada hari ini adalah Nur Fajriansah. Nah, maka ke depan ini sudah sesuai. Bung Ardo tentu memberikan peluang bagi kita untuk memimpin KNPI Kampar ke depan. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Ya, Bung Amir. Menyimak dari apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi, ada beberapa yang menimbulkan pertanyaan. Pertama, konsolidasi itu yang dilakukan kemarin, siapa aja yang mengikuti? SPK mana saja? Kemudian jika sekiranya dilaksanakan musda 1 bulan berikutnya, Iya. Silakan tuh. apakah PK yang kemarin mengikuti musda dengan AMI atau ada seperti bentukan PK baru yang akan dilakukan? Ya. Ini sebentar. Baik. Kehadiran konsultasi yang kami lakukan kemarin itu memang kami tidak akan menyampaikan PK mana yang hadir. Yang jelas PK di zaman Bung Ardo itulah PK yang sebenarnya. Jadi sampai hari ini kita masih mengakui, ya kan, ketua KNPI yang sah di Kabupaten Kampar itu adalah Bung Ardo. Tidak ada ketua KNPI yang baru. Nah, kemarin ada yang di caretaker, ada saudara kita Asrizal gitu ya, mengaku caretaker Bung Ardo. Sampai hari ini
kita belum mengakui adanya caretaker. Nah, secara konstitusi Bung Ardo masih ketua DPD KNPI Kabupaten Kampar. Nah, kedepannya setelah musda inilah yang akan melanjutkan kepemimpinan Bung Ardo. Jadi gitu Pak Ketua. Jadi pemuda Kampar yang berpartisipasi ingin kerisauan mereka persoalan KNPI ini, Kampar ini, mereka mengumpul mengajukan saya untuk menjadi ketua KNPI Kampar. Tentunya mekanisme ini kita jalankan. Kita tidak ingin disebut KNPI abal-abal. Nah, begitu. Kalau gambarannya sekarang PK yang ada sekarang apakah mendukung dilaksanakannya musda yang di Fajriansa? PK, saya kira iya. Seluruh PK itu kita libatkan, ya kan? PK 21 PK itu ya. 21 kecamatan ini kita libatkan nanti. Karena OKP juga kan, OKP dan yang punya hak suara lah, itu akan kita libatkan agar legitimasi KNPI Kampar ini jelas. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan abal-abal gitu loh. Nah, gitu Pak Ketua PWI. Saya tidak kaget upaya ini muncul gitu kan. Iya. Cuma yang saya pertanyaan masih belum bisa ada jawabannya adalah soal momentum. Ini kalau kita runut ke belakang, flashback ke belakang, ini kan sudah sejak lama, tuh, ya kan? Iya. Harusnya kalaupun ini dilakukan sejak lama, kenapa momentumnya sekarang? Ada alasan tersendiri tidak untuk soal itu? Jadi Bung Jeki, yang mungkin Bung Jeki sudah memahami dinamika KNPI ini bahkan dari waktu musda yang ribut-ribut kemarin itu, waktu zamannya waktu caretaker Asrizal, yang memang itu berdaulatnya berkiblatnya kepada Bung Haris pertama. Dan berbicara perihal momentum, pada dasarnya sih kita tidak ada ingin mengkotak-kotakkan pemuda. Yang ingin kita lakukan adalah berusaha meluruskan pemahaman terhadap ber-KNPI yang benar itu seperti apa, dan kepada siapa kira-kira kita berkiblat itu tentu harus jelas dasar pijakan hukumnya, ada legalitas, ada Menkumham dan segala macamnya. Dan balik ke Bang Bujeki sampaikan perihal momentum, itu tidak ada momentum sama sekali Bung Jeki. Cuman memang ini seperti mengalir begitu saja. Bung Jeki sangat paham bahwa dari dulu kita berusaha untuk menjadikan pemuda ini satu, cuman tidak bisa. Memang harus ada konsekuensi organisasi yang saya laksanakan. Yang mau tidak mau saya harus diperintahkan untuk menjalankan roda organisasi KNPI versi Nur Fajriansa ini sampai ke tingkatan kabupaten. Dan inilah yang saya lakukan. Dan saya memang berusaha mencari orang-orang yang tepat supaya roda estafet kepimpinan KNPI ini berjalan pada koridor yang saya inginkan. Jadi tidak ada waktunya, momentumnya kapan, segala macam, tidak ada waktu khusus lah. Tidak ada waktu-waktu khusus untuk kita menjalankan ini. Dan momentum ini menurut saya biasa-biasa saja. Kalau ini, mohon maaf ini agak panjang saya bertanya karena kami media ini kan, Pak Abu juga tahu kan, bisanya hanya bertanya gitu kan, walaupun mungkin kami sudah tahu kemana ini akan dibawa gitu kan, tapi tentu kami etika kami bertanya. Nah di luar itu ada selentingan berasumsi bahwa dikaitkan dengan politik tuh, semakin terang jalan Ardo kembali tampil ke pilkada 2022, begitu katanya. Mulai turun dari darurat, mulai konsolidasi lagi barisan pemuda. Yang saya tahu, saya berasumsi sejak lama, suatu saat kalau waktu semakin dekat, hari H, Ardo akan memanfaatkan celah-celah yang ada. Salah satunya yang saya prediksi tepat, tapi itu benar apa tidak, seperti apa Ketua yang beri jawaban? Kalau saya menegaskan KNPI itu banyak warna, bukan hanya dari Demokrat, tapi juga ada P3, ada Golkar, ada PDI, macam-macam lah. Kalau ibaratnya pelangi, ya kan? Ibaratnya KNPI ini pelangi, banyak warnanya. Jadi tidak ada hal-hal khusus, tidak ada pikiran-pikiran desain-desain khusus yang kita lakukan untuk hal tersebut. Cuman memang saya tegaskan kenapa ini saya lakukan, karena ini adalah amanat undang-undang yang harus saya jalankan, amanat konstitusi KNPI versi Nur Fajriansa yang harus saya luruskan kembali supaya pemahaman kita ber-KNPI tidak cacat. Dan berbicara Bung Abu Nazar sendiri ini,
Mungkin kawan-kawan media juga pada tahu kan bahwa beliau ini juga bisa dibilang senior saya berpolitik, senior saya di media juga. Jadi tidak mungkinlah ada udang di balik batu hal tersebut. Tapi memang yang saya nampak dari keseriusan Abu Nazar dan kawan-kawan seperti Bung Yusroni Tarigan, Bung Alit, Bung Harul Kampai adalah supaya ber-KNPI ini tidak hanya milik segelintir orang saja. Cuman KNPI ini juga dijadikan bagian daripada pengembangan kawan-kawan pemuda yang ada di Kabupaten Kampar. Kalau basis orangnya nampaknya udah mewakili daerah-daerah untuk konsolidasi. Oh, kalau makanya balik ke cerita yang saya sampaikan tadi Bung Jeki, KNPI ini banyak warna. Dan berbicara pilkada pun Bung Jeki, kita masih terlalu prematur lah kalau bahasa saya. Kita nggak tahu nih pilkadanya kapan, entah 2022 atau 2024, entah 2027 nanti. Makanya itu terlalu awam. Dan ini saya tegaskan tidak berkaitan dengan pergerakan politik. KNPI itu banyak warna. Ini KNPI saya tegaskan adalah laboratorium pemuda untuk bisa memberikan dedikasi serta sumbangsi sosialnya terhadap negerinya. Saya tekankan seperti itu, tidak ada kaitan politik serta deal-dealan politik di kemudian hari. Sudah? Ada tambahan lagi? Ada lagi? Asbi. Bang Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep, lanjut. Baik, bahasa KNPI tandingan ini juga harus diluruskan nih. Karena tidak ada ingin menanding-nandingi enggak. Cuman kami, saya, Bung Abu Nazar, Bung Yusuf Tagar, Bung Alit, sama Bung Adel Kampai, itu melihat pemahaman ber-KNPI ini harus diluruskan. Cara meluruskannya adalah kita melihat dari legitimasi surat mana, legitimasi Menkumham yang mana yang menyampaikan bahwa ini yang benar atau ini yang diakui secara konstitusi oleh negara. Jadi tidak ada bahasa tandingan Bung. Karena memang berbicaranya kita tujuannya ke A, kawan-kawan itu tujuannya ke B. Dari dasar juga kita beda. Artinya tidak ada bahasa menandingi. Cuman yang harus saya pahami di sini, kawan-kawan juga pasti memahami gejolak yang terjadi waktu KNPI sekitar 4-5 bulan yang lalu ya. Sekitar 4-5 bulan yang lalu itu kan gejolak KNPI muncul. Ada yang menolak, ada yang mendukung segala macam, itu sah-sah saja dalam pergerakan organisasi. Cuman di sini juga harus saya tegaskan, saya bertemu pihak Bang Asrizal dari pihaknya Bung Haris pertama itu bukan untuk bersepakat untuk dalam satu wadah, tapi kami bersepakat untuk tidak bersepakat berada di dalam wadah yang sama, tetapi menghargai setiap pergerakan yang dijalankan oleh roda organisasi masing-masing. Jadi saya tidak pernah membuka musda sana. Boleh ditengok kapan saya buka musda sana, saya hadir pun tidak. Jadi saya apapun juga tidak saya lakukan di sana. Jadi tidak ada kata-kata yang bahwa saya membuka musda sana, saya merestui musda sana, tidak. Saya tetap pada pedoman saya bahwa yang menurut saya benar adalah ketua KNPI kami adalah Nur Fajriansa. Ada lagi? Kak Rina tambahan. Kak Rina ada Kak Rina? Tak ada ya? Baik. Udah lagi. Gimana Kak? Jadi makanya tadi apa yang disampaikan oleh Bung Akhiriani, perihal PK itu siapa nanti akan mengikuti? OKP itu siapa lagi yang nanti mengikuti PK KNPI ini? Musda KNPI Kabupaten Kampar ini? Sejauh ini konsolidasi yang saya, Abu Nazar, Yusroni dan kawan-kawan lain lakukan itu alhamdulillah mereka sangat terbuka untuk dilaksanakan musda. Baik itu kawan-kawan PK yang ada di kecamatan serta kawan-kawan OKP yang ada di tingkat kabupaten.
Dan kalaupun semisalnya nanti ada penolakan, Ya, saya selesai. rasa itu bisa kita selesaikan dengan tahapan-tahapan administrasi yang mungkin bisa kita tentukan, oh ini PK-nya benar atau tidak, oh ini OKP-nya benar atau tidak. Kita buktikan dari administrasi mekanisme administrasi musda yang nanti akan kita laksanakan. Yep. Masalah Kampar, sudah tahu beberapa tahun belakang Abu Nazar salah satu figur di Kampar selalu digadang-gadang setiap ada sesi pemilihan KPI itu Abu Nazar maju sebagai ketua KPI Kampar. Kenapa sekarang ada momen Abu Nazar menjadi ketua? Masyarakat pemuda pun memprediksi Abu Nazar ingin memegang menjadi ketua KPI Kampar. Namun dengan dibukanya ada musda nanti berapa saat nanti, jika sekiranya ada fitur-fitur lain yang maju, apakah bagaimana Abu Nazar menyikapi ini? Apakah siap untuk berkompetisi dengan fitur-fitur muda lain? Iya, saya kira itu biasa saja kan. Kalau ada yang berkompetisi, itulah dinamika pemuda kan. Kita akan buka siapapun yang ingin berkompetisi menjadi ketua KPI Kampar. Apakah saya atau si Roni gitu kan? Saya kira itu biasa-biasa saja. Yang penting tidak menutup keran demokrasi di kepemudaan ini. Begitu Bung Pak Arya nih. Silakan Bung Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang kami hormati, Bung Ardo, yang kami hormati juga kawan-kawan dari Libya, di Sendas. Di sini saya tidak menyampaikan banyak-banyak. Ini juru bicara atau apa? Termasuk itu lah. Nama saya Heru Azwar, kalau di media sosial itu nama saya Aru Kampai. Saya kira sudah tahu semua. Nah begini, terima kasih kepada Bung Ardo. Bung Ardo ini ya memang kita tahu dia adalah seorang negarawan. KPI Kampar berjiwa besar. Mudah-mudahan ke depan beliau hendaknya menjadi pemimpin lah di negeri ini. Kita doakan. Amin. Amin. Kawan-kawan semua, ini perlu kita luruskan sejarah pemuda di Kabupaten Kampar itu yang berhimpun dalam KMP. Yang mana dualisme ini terjadi baru di dalam tahun 2019 ini Pak ya. 2018. 2018 yaitu dari pusat sendiri. Nah tentu barangkali pada waktu 2 tahun kebelakangan Bung Ardo bukan tidak mau untuk membuka musda, Ya. akan tetapi pada waktu ada dualisme bahkan dualisme di pusat sana. Tentu barangkali kita menentukan siapa kira-kira supaya dengan terkotak-kotak daerah ini kita pemuda ini, maka Bung Ardo pada saat itu tidak membuat musda. Tahu-tahu ada yang melabrak dari Jakarta membuat SK Karatekar, langsung mengumpulkan PK dan OKP, langsung membuat musda. Iya. Jadi ini perlu diluruskan. Jadi sekarang ini kan jelas. Start kepemimpinan kita mulai dari Bang Zulher tahun 94-97, terus ke Elsalis, dan terus kepada Anga Fikri, dan terus kepada Eka Smamit, terus kepada Bung Ardo. Bung Ardo nanti entah kepada siapa. Sekarang Bung Ardo mengangkat peluang ini kepada kawan-kawan, dan ditunjuk Abu Nazar sebagai karatekernya untuk melaksanakan musda. Saya kira itu. Nah, itulah yang perlu kita luruskan sejarah. Jangan sampai nanti KPI Kampar ini terkotak-kotak. Ini tidak. Kita tetap membangun Kampar ini, berjiwa besar untuk membangun negeri kita ini. Kita tahu kita mau diapa. Jadi itu sebetulnya Bang Ardo ya. Iya. Terjadi pada saat itu. Bukan Bung Ardo tidak merestui. Siapa pun merestui, tapi dengan cara beretika. Iya betul. Kita ini para kaum milenial, kaum intelektual beretika lah kita berorganisasi. Jangan tiba-tiba melabrak, tiba-tiba surat langsung kita membuat suatu gebrakan, langsung melaksanakan musda. Itu tidak benar. Maka kedepannya, mari sama-sama jaga kekompakan kita untuk memajukan Kabupaten Kampar ini. Sebab Kabupaten Kampar ini bagaimana adalah negeri tua, negeri yang diperhitungkan baik segi SDM-nya, segi kebijakan dan politiknya. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya. ke ketua Ardo ya. Sedikit terus. Siap. Enggak, ini maksudnya biar jelas juga bagi kami Iya. gitu kan. Karena begini tuh, kalau kami buat beritanya harus utuh juga. Sepakat. Kami tentang sesuatu persoalan. Berimbang. Berimbang. Walaupun naiknya bukan nanti, bisa-bisa kapan-kapan. Nah, ini Bang Abu ini sejak lama kalau saya baca agak berseberangan dengan Bung Ardo gitu kan. Dulu sempat ingin melawan Bung Ardo waktu suksesi Bung Ardo jadi ketua gitu. Nah, yang saya pikir selama muncul informasi itu ada titik mana ketua bisa tune in dengan Bang Abu ini gitu, dengan Bang Arul juga kan, di titik mana gitu, bisa diceritakan ke kita tidak? Sehingga Bung Abu ini tidak terkesan sentimen lagi terhadap Bung Ardo. Bisa saya menangkapnya seperti itu selama ini. Terima kasih Tuan, mohon kasih penjelasan. Jadi begini, perbedaan itu adalah rahmat. Di dalam rumah tangga saja, anak berlima, ada beda karakter, beda pemikirannya. Apalagi kita berorganisasi, apalagi kita berorganisasi di pemerintahan, baik juga partai politik, pasti ada perbedaan. Dalam nanti dia tidak sama untuk kemajuan daerah, untuk memajukan suatu kaum, memajukan bangsa, kita harus bersatu. Ya, itu normatif sekali gitu. Tapi di titik mana? Seperti apa gitu? Ketua. Jadi Soal itu bisa jawab. ya, siap lanjut Bu. Allah Ta'ala memahami membalikkan hati manusia. Jadi tidak saya. Baik, Ketua Bung Malang. Jeki. Ya. Jadi Bung Jeki, saya ini kan CSS Bung. Bukan Catur Sugeng Susanto ya, tapi cinta semua suku. Ah. Sampai di roti. Jadi pada dasarnya saya ini kan memang dari dulu terbuka untuk siapapun. Saya tidak pernah berusaha mengeksklusifkan diri saya. Berarti kalau ada pemahaman Bung Jeki memahami bahwa saya itu eksklusif, berlawanan dan tidak bisa satu jalan, satu visi dengan kawan-kawan yang lain, berarti itu salah Bung. Saya memang orangnya sangat open minded. Saya berusaha untuk memperbaiki kepribadian saya dari masa ke masa. Dan ini menunjukkan kami, saya, Bung Abu Nazar, Bung Arul Kampai, Bung Tarikan, Bung Alit, itu memahami pemahaman berpolitik itu tidak berpolitik baper. Kami disatukan dengan satu visi yang sama dan misi yang sama untuk bisa mengembalikan kejayaan pemuda Kabupaten Kampar sedemikian dulu kalanya. Allahu Akbar. Oh. Dah, lepas tuh. Jadi gambarannya sih seperti itu. Tidak ada kapan pertemuannya, enggak. Oh, saya. Lanjut Bung. Jadi memang apa yang ditanyakan oleh kawan kita tadi, ini tidak pernah sering ada ini kan? Ya, ya sebenarnya itu dinamika aja. Dalam hal berorganisasi, perbedaan pandangan, perbedaan sikap politik itu saya kira biasa saja. Tapi ada suatu saat, ya kan, ada dalam istilah politik itu kan satu visi. Kalau satu visi tentu ketemu. Tetapi bukan berarti perbedaan itu membuat kita harus menjaga berantem gitu kan. Pada hari ini buktinya kami akur-akur saja. Orang melihat kami mungkin di lapangan, iya kan? Melihat kita ini, kami dengan Bung Ardo mungkin berlawan terus. Nggak ada, itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya di mata kawan-kawan. Pada hari ini buktinya kita bisa bersatu membangun KNPI Kampar ini. Pada hari ini kami diamanahkan sebagai caretaker. Tentunya kita bersama-sama meluruskan ini bahwa pemuda KNPI Kampar ini harus maju. Pemuda Kampar harus maju. Apapun yang menjadi persoalan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan politik itu biasa, ya kan? Tapi bukan berarti kita harus putus silaturahmi dan harus tidak bisa menyatu. Begitu. Kalau tidak ada putus silaturahmi, saya rasa kapan untuk bertemu dengan Yang mana nih? sebelah sana untuk Jadi ini juga itu menjawab apa yang Bung Jeki tanyakan, bahwa kami tidak pernah menganggap bahwa pihak sebelah itu musuh. Iya. Bahkan kami menganggap bahwa pihak sebelah itu adalah persaingan sehat yang terjadi supaya kami dari KNPI Nur Fajriansa tentu berusaha lebih giat dan lebih keras
untuk memberikan pelayanan sosial terhadap seluruh pemuda Kabupaten Kampar. Dan ini kan secara tak langsung terjadi apa ya? Terjadi seperti persaingan. Tapi persaingan ini yang kita harapkan menjadi persaingan sehat. Jangan sampai tolak menolak, sampai jangan sampai terjadi kekerasan. Silakan kita beradu ide dan gagasan supaya lebih memajukan KNPI kita ini. Jadi pihak sebelah pun tidak lawan kita. Beliau adalah kawan-kawan kita semua. Cuman pilihan-pilihan politik itu kan berbeda, boleh-boleh saja. Sudah? Sudah jam 6 soalnya ini kawan-kawan semuanya. Kemudian terakhir ya sebelum kita tutup, terima kasih kepada kawan-kawan media sudah hadir pada konferensi pers ini. Tolong beritakan ini dengan sebaik-baiknya biar tidak ada pemahaman yang salah di tengah-tengah pemuda dan masyarakat Kabupaten Kampar. Mohon maaf, pada hari ini kami hadir bukan untuk memecah belah pemuda, tetapi kami hadir untuk memberikan semangat baru untuk KNPI Kampar ke depan. Artinya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam dinamika pemuda itu, saya kira itu hal yang biasa untuk tidak membuat kita untuk pecah belah. Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi atas kawan-kawan semuanya. Ini ada sedikit tambahan dari Bung Sulani? Dari Bung Alit ada tambahan? Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya terima. Kita semua tergabung dari dalam tim caretaker KNPI Kabupaten Kampar. Ya. Apa mohon maaf? Kita tergabung di tim caretaker. Tim caretaker. Dan memang ini adalah langkah awal untuk membuktikan keseriusan apa yang kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan 1,5 bulan dari sekarang kita bisa bertemu di areal Musda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lo ya, foto ya.